Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam acara pemantapan atau pengenalan budaya positif di sekolah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita diberi kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini tanpa ada halangan siapapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam dan yang kita nantikan saat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi hal yang berat ketika kita itu harus memilih. Memilih apa? Memilih untuk berubah. Saya terombang-ambing dalam kepastian karena kenapa saya mengambil guru penggerak itu muncul macam-macam pertanyaan dalam hati. Bahkan orang di sekitar itu banyak sekali yang mereka mengatakan, "Nyapa ke guru penggerak?" Problem yang muncul itu tidak berlangsung 1, 2, 3 hari, tidak, bahkan lama. Bahkan setelah pelaksanaan guru penggerak pun saya mengalami semacam pertanyaan yang muncul. Bahkan orang-orang di sekitar saya juga bilang itu. Guru penggerak itu sama dengan KGMP, sama dengan KKG. Saya pun berusaha meyakinkan diri saya sendiri untuk berusaha apa? Yakin tujuan awal saya kan ingin berubah. Berubah dalam artian ya di guru penggerak itu saya mendapatkan sesuatu hal yang baru, di mana dengan adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka, itu ada hal-hal yang baru yang menurut saya itu ya kita harus belajar lagi. Makanya saya ikut guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi hal yang sangat wajar ketika kita itu berhadapan dengan banyak orang, banyak tipikal, bahkan dengan diri sendiri pun juga gitu. Di tengah perjalanan, apalagi ketika mengerjakan LMS itu, kita pun pasti akan antara dilanjut atau tidak. Kalau tidak dilanjut sudah hampir mendekat, ada 3 bulan berjalan. Ini mau masuk 4 bulan. Jadi apapun yang terjadi, kalau sudah jadi keputusan ya kita lanjutkan. Entah nanti bentuknya jadinya seperti apa, tapi saya yakin apapun hasilnya pasti kita akan menemukan yang selama ini kita cari. Walaupun dulu Bapak Ibu pernah ikut sebelum ada kurikulum merdeka ada beberapa kurikulum yang lain, bahkan di situ ada program-program cukup banyak. Dulu juga ada program yang ditempuh selama 3 bulan. Itu membahas tentang RPP, nggak salah waktu itu. Pembahasan RPP, mengelola kelas dan sebagainya. Saya juga ikut, tapi ya hasilnya terus ganti kurikulum itu akhirnya tidak begitu mengena. Saya berdiri Bapak ya. Baiklah, kita sedikit mengoreksi tentang guru penggerak tadi. Tujuan kita adalah ingin mengubah image bahwasanya selama ini kita terlalu fokus, terlalu nyaman. Guru ya seperti ini, ngajar, datang, terus mengajar siswa sesuai dengan materi yang diberikan. Kita kadang tidak pernah bertanya kepada siswa kita, kamu belajar di sekolah itu
bertujuan untuk apa toh? Atau istilahnya kamu nyaman tidak dengan yang saya ajarkan tadi? Pikiran-pikiran itu sebenarnya sangat begitu muncul juga di benak Bapak Ibu ketika mengajar. Tapi sebenarnya kalau kita melihat materi-materi kurikulum yang sudah ada, itu sebenarnya juga ada istilahnya cara pendekatan ke siswa, cara memberikan istilahnya stimulus ketika ada permasalahan, itu sebenarnya sudah muncul. Bahkan ada istilahnya kalau dulu ada namanya pendekatan secara individu. Kalau sekarang kan banyak sekali, kan pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan lingkungan yang dicari apa, terus apa solusi yang terbaik, terus apa yang kita butuhkan ketika kita itu menghadapi berbagai macam masalah. Baiklah, kita ke tema sekarang yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah hal atau istilahnya sesuatu yang bisa kita berikan contoh kepada orang lain ataupun kepada siswa kita. Bapak Ibu pernah berikan contoh budaya positif? Pernah. Paling mudah itu adalah ketika ketemu dengan seseorang atau teman kita bersalaman ataupun dengan ucapan salam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, contohnya itu budaya positif. Ataupun dengan mengangguk, kalau orang luar negeri sengaja mengangguk, terus sambil bilang apa kalau Jepang? Hai. Itu namanya budaya positif. Kenapa Pak kita gaungkan, kita berikan istilahnya supaya apa? Agar ketika kita ada huru-hara kemarin mulai tahun 2019, 20, 21, 22 awal itu ada semacam bencana internasional. Ada yang Bapak Ibu paham apa itu? COVID ya. Jadi ketika ada COVID itu, ketika anak sekolah tidak masuk, belajar di rumah dengan orang tuanya, dengan HP, dengan istilahnya benda mati, tapi bisa untuk berkomunikasi, tapi tidak berikan efek yang terbaik dibanding dengan kita itu bertatap muka dengan komunikasi. Benar? Jadi budaya yang ada ketika Bapak Ibu atau melihat anak-anak itu berinteraksi dengan media sosial, mereka tidak begitu bisa mencari contoh yang baik. Bahkan sekarang itu kalau lihat trendingnya cukup banyak, tapi trending itu bergerak cuma 1, 2, 3 minggu, setelah itu hilang lagi, muncul trending yang baru. Begitu selanjutnya. Kalau kita bicara dengan budaya positif yang kita berikan contoh kepada siswa kita, mungkin akan mereka ingat sampai mereka dewasa. Dulu saya diajarkan ketika ketemu teman kita itu kita berjabat tangan ataupun mengucapkan salam. Itu merupakan budaya positif yang selalu kita berikan kepada siswa kita. Bahkan itu akan terus mereka ingat. Ya. Pagi ini kita akan bahas tentang ada 6 bahasan. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini mungkin sudah ada yang tahu? Ya. Dari perubahan paradigma, karena hal yang perlu kita ubah adalah kita tanamkan dulu
pemahaman kita tentang pendidikan. Karena semakin banyak hal yang baru atau istilahnya perubahan-perubahan zaman, akhirnya apa? Mengubah pola pikir kita. Kalau kita cuma stagnan, diam saja, akhirnya tidak akan merubah. Kadang kita sebagai guru ya, kalau cuma terbiasa dengan hal-hal yang ada terus tidak akan merupakan perubahannya, akhirnya seperti ini, tidak akan ada perubahan. Perlu ada perubahan paradigma. Kenapa? Supaya kita itu bisa belajar dan terus belajar. Sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah terhadap perubahan kurikulum itu sebenarnya sudah bagus. Bagusnya gimana? Pemerintah menuntut kita untuk belajar. Saya sebenarnya tidak cocok setiap 5 tahun ganti kurikulum itu. Ya, sering kan ada diklat-diklat itu. Ya, agar kita itu belajar sebenarnya. Bukan karena kita stagnan kurikulum ya ini terus sampai akhir ya. Itu sebenarnya bagus. Tapi untuk guru itu saya kira kalau tidak ada hal yang baru, perubahan yang baru, akhirnya mereka akan stagnan atau istilahnya nyaman dengan yang ada sekarang. Bapak Ibu itu nyaman dengan kurikulum 13 atau kurang? Atau masih kurikulum 13 ya? Masa transisi. Kalau saya itu sebenarnya senangnya kurikulum merdeka karena sudah mantul ya kalau di SD itu. Jadi tidak tema. Jadi kalau satu tema itu membahas mapelnya cukup banyak, ada 6, ada 7. Kalau di Kumar itu langsung ke mapel, tidak tema. Mungkin tahun depan itu mungkin kelas 2 sama kelas 5 untuk Kumarnya. Jadi dengan perubahan-perubahan ini kita seharusnya siap bagaimana? Ya siap menghadapi apa yang harus kita ubah. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar dari ketika kuliah dulu itu menemukan, kalau saya dulu belajar tentang bagaimana menarik siswa itu biar belajar aktif. Kadang saya kadang pakai kurikulum yang lama tahun 94 saya SD itu pakai CBSA, tapi ternyata tidak selesai. Akhirnya kita kembali ke paradigma baru tadi, kita pakai apa? Kumar. Ya. Sesuai dengan konsepnya Pak Ki Hajar Dewantara ya tentang ini budaya positif. Seorang petani dalam harganya sama kewajibannya dan seseorang pendidik. Jadi petani itu kita ibaratkan sama dengan pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ya, Pak Tani itu kalau menanam padi, ya menuntut padinya agar bisa panen. Tidak mungkin Pak Tani itu menanam padi akhirnya tumbuh jagung itu di Nala. Benar? Iya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya seorang pendidik itu harus bisa memberikan stimulus ketika siswanya itu berhenti belajar. Kita cari permasalahannya, apa tuh masalahnya? Kita berikan pertama kita cari kondisi siswa itu sendiri, bagaimana kondisinya. Wah, siswa itu mengalami masalah di rumah, tentang belajarnya, atau mungkin lingkungannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Setelah kita tahu, maka kita akan memberikan stimulus. Kita berdekatan pada siswa tersebut. Kita panggil mungkin orang tuanya atau siswa itu sendiri dulu. Kita cari permasalahannya tadi, jangan ketemu, kita tanya. Sama dengan ini, kata Ki Hajar Dewantara, maksudnya pendidik itu sama dengan petani. Jadi
apapun yang terjadi ketika kita mendidik anak, hasilnya kita tanam padi maka akan menghasilkan padi, padi jadi beras. Tidak mungkin kita menanam padi nanti akhirnya tumbuh apa? Jagung ataupun kedelai. Seperti ini ya. Karena apa? Hakikatnya itu kita menuntut siswa, memberikan mereka pelajaran, memberikan mereka materi pelajaran supaya apa? Supaya mereka itu bisa menguasai, bahkan bisa menjadikan mereka itu lebih paham, lebih pintar. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa enggak? Coba, ini saya ingin tanya ini. Coba, Bu Kiki bisa menggenggam tangannya? Kalau ada pertanyaan seperti Bu Kiki, seandainya saya kasih uang 50.000, Bu Kiki bisa membuka tangannya? Bisa. Responnya. Gini ya, misalkan Bu Kiki itu mempertahankan, misalkan karena dia punya mobil. Terus seandainya mobilnya itu saya minta, tapi saya belinya cuma 1 juta, itu bertahan atau tetap? Bertahan. Karena apa? Tidak boleh. Harganya lebih mahal. Iya, harganya lebih mahal. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol seseorang. Ketika jadi murid, kita jadi guru itu sulit untuk bisa mengontrol seseorang untuk mengikuti apa yang kita mau. Ya, jadi pertanyaan saya juga gitu. Kamu saya kasih uang, tapi kamu istilahnya memberikan apa yang kamu punya itu bisa. Misalkan kamu punya laptop, saya kasih uang tapi tidak seharga laptopmu, misalnya. Boleh tidak? Tidak. Itu namanya apa? Mempertahankan. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol seseorang semau apa yang kita inginkan. Jadi apabila kita itu menginginkan kemauan kita, ya kita memberikan stimulus yang bagus, pendekatan yang sesuai agar apa? Agar kita bisa mempengaruhi mereka, mengontrol mereka dan sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan. Menurut Dr. William Glasser, paparan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari yang pertama kita bisa memberikan sikap bahwasanya murid itu tidak bisa dipaksa untuk berbuat sesuatu. Ya. Jadi sama dengan konsepnya kurikulum merdeka tadi, bahwasanya murid itu tidak bisa dipaksa untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Dari ilusi nomor 1 ini, bahwasanya murid itu tidak perlu dipaksa untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk belajar. Kalau belajar dipaksa enggak? Kalau belajar dipaksa enggak tuh? Awalnya dipaksa bisa. Iya, awalnya dipaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang kedua ini, mungkin dengan ucapan-ucapan atau istilahnya memberikan hadiah ataupun istilahnya
dibujuk supaya mau. Akhirnya mereka itu tergantung, ya, tergantung supaya apa? Supaya mau. Dari sini bahwasanya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Kadang kita itu tidak menyadari, ya, ketika murid itu mengalami malas belajar, atau istilahnya kasusnya kayak siapa kemarin tidur di kelas itu jauh ya kayak pajar gitu. Mungkin solusi yang terbaik itu kita mungkin pendekatan, kita bujuk, kita rayu. Kalau nanti kan dirayu dulu, ya, dirayu-rayukan agar apa? Agar mau. Kalau anak SD, anak SMP kan kalau dirayu-rayu itu mungkin sulit. Apalagi kelas atas itu sudah dirayu-rayu, kecuali kelas bawah. Pernah mengalami? Ya, mungkin semua akan mengalami. Kayak Bu Anissa itu mungkin mengalami karena muridnya kelas 2 itu mungkin sangat heboh, butuh pendekatan yang lebih, bukan dengan suara yang sekarang saja tidak cukup. Mungkin perlu pendekatan yang lebih, mungkin secara personal dan sebagainya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah buat mereka merasa perlu dan gagal. Kadang kita sering mengucapkan ini. Ketika anaknya dan mengerjakan PR, kita marahi, dikritik, atau mungkin masuknya telat, langsung dikritik. Itu kadang membuat anak menjadi down. Ya. Jadi ada jeda waktu agar siswa itu mungkin dengan dipanggil, dengan pendekatan, agar anak-anak itu bisa kita kontrol. Kalau kita kritik langsung, kita kita mari di depan teman-temannya, mungkin mereka akan gagal dan malu mungkin. Benar. Tapi sering seperti itu atau mungkin ada perubahan? Kebanyakan sering seperti itu ya Bu. Iya. Jadi langsung ngomong. Akhirnya apa? Mereka itu akan mungkin malu, tidak bisa berkata apa-apa mungkin. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang sering salah kaprah itu. Sama kasusnya kayak orang dulu-dulu. Saya kan yang paling tua, kudu menurut aku. Jadi kamu kalau muda ya nomor 10, pendapat saya dulu. Itu ketika kita terapkan di pembelajaran, akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin banyak siswa yang berontak, atau ya istilahnya tidak mau mengerjakan apa yang kita suruh. Mungkin banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu demi kemajuan. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Ya, dipaksa untuk apa misalnya? Muridnya melakukan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin saat itu ikut tapi lain hari tidak. Jadi pendekatan lebih baik positif, budaya positif tadi agar mereka itu merasa tidak dipaksa. Ya. Kita bahas perubahan paradigma. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita bahas yang pertama dulu. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya, kita mengajak orang itu sama dengan pandangan kita. Sampai di sini
kita bisa mengambil gambaran bahwasanya bagi podo karena aku kudu pilihanmu kudu podo misalnya gitu ya. Ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus responnya kita mencoba mengubah orang ke pandangan sama dengan kita tentang ini guru penggerak. Mungkin banyak sekali orang yang istilahnya itu nyapa itu guru penggerak. Mungkin nanti blank seperti ini. Tapi kita berusaha menyaingkan mereka. Biasanya di guru penggerak itu kita bisa mencari hal yang baru supaya kita itu bisa berubah. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia sama dengan ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, selama ini kan seperti itu. Perilaku buruk itu sama dengan sebuah kesalahan. Benar toh? Iya. Yang sering muncul di masyarakat pun juga sama seperti itu. Perilaku buruk itu sama dengan sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, stimulus responnya seperti itu. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin di awalnya buruk, tapi secara perlahan-lahan akan menjadi baik. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada perbedaan sedikit ya. Jadi yang di sini orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri Anda itu adalah diri Anda sendiri. Bapak Ibu itu bisa, kalau di sebuah perusahaan mungkin dikontrol oleh pimpinannya. Tapi dalam hal tertentu, ya diri Anda sendiri yang akan mengontrol diri Anda sendiri. Anda tadi. Kalau di sekolah Bapak Ibu juga gitu, dikontrol oleh kepala sekolahnya gitu ya. Sama, kita kan satu sekolah ini. Mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan juga saya rasakan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam artian mungkin mengontrol hal-hal yang tidak begitu rumit. Misalkan mungkin tentang administrasi itu bisa dikontrol, tapi kalau untuk perilaku kan tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kembalikan dari awal bahwasanya pemaksaan itu apa? Atau bujukan itu adalah sebuah hal yang gagal. Pemaksaan, dipaksa ikut. Misalkan temannya itu tidak bisa tari, dipaksa ikut tari itu misalkan. Terus dibujuk-bujuk supaya ikut. Karena apa? Dia ikutnya karena terpaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari paksaan tadi, kita pendekatan dulu supaya bisa ikut tari. Misalkan diikutkan dulu dengan temannya, dipengaruhi teman-temannya supaya bisa ikut, dikolaborasikan dengan hal yang lain, dengan pelajaran yang lain. Agar apa? Agar ketika dia mengalami permasalahan, karena awalnya dipaksa tadi, dia akhirnya bisa menerima. Ada permasalahan seperti ini tidak di kelas Bapak Ibu? Ada. Mungkin sama, istilahnya hal yang perlu kita cairkan apa dalam permasalahan ini. Kadang-kadang kita mentok, tanya A, jawabannya B. Kan selama ini paradigma ini kan mungkin baru, jadi kita perlu belajarnya kan seperti itu. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Model berpikir menang kalah. Saya itu mengalami semacam istilahnya melihat permasalahan yang muncul. Aku kudu menang, gue kudu kalah. Itu sering terjadi. Bahkan di masyarakat pun juga gitu.
Bu Lucy itu beli mobil, masa saya beli mobilnya cuma Avanza, misalkan contoh. Kan ada dua pilihan, menang sama kalah, ada persaingan. Bahkan di kelas pun juga ada seperti itu. Akhirnya di Kumar itu menciptakan hal yang apa? Menang ya sama menang. Istilahnya gimana maksudnya di sini? Konsepnya tidak ada yang kalah, menang semua. Jadi ketika karena Kumar itu ada, kalau di sekolah lain mungkin tidak ada ujian ya, tapi ujiannya tidak mengikat harus KKM-nya segini, tidak, mungkin kebijakan sekolah juga. Jadi ketika menerima rapat, sama ternyata tidak berbicara nilainya, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Ya, supaya apa? Dari sini kita bisa berpikir bahwasanya hal yang baru yang mungkin kita belum memahami secara detail itu bisa menjabarkan bahwasanya memberikan dampak yang baik terhadap orang lain. Kok menang sama menang, tidak menang sama kalah ya, akhirnya kita itu ketika kalah sama menang tidak legowo, akhirnya malah benci. Kalau menang sama menang akhirnya mereka akan puas. Kalau di masyarakat kita hal ini jarang, masih gitu. Iri dengki itu pasti ada. Mungkin Bu Kiki bajunya baru, Bu Umroh pengen misalnya, Pak saya ini misalnya gitu, nggak pengen kalah istilahnya. Iya, seperti itu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Unsur utama terwujudnya budaya positif adalah disiplin positif. Sebelum kita ada pertanyaan seperti ini, jadi ketika sekolah itu ingin menciptakan budaya positif, apa yang perlu dilakukan? Menyediakan lingkungan yang positif dulu. Didukung apa? Aman dan nyaman. Aman dari apa? Ya aman dari gangguan-gangguan, dari kebisingan, mungkin dari itu di lingkungannya ya. Aman dari mungkin trennya itu gini sekarang. Ketika mau masuk ke sekolah SD atau TK, kalau temannya nakal, maka temannya itu tidak akan masuk ke situ. Saya tidak mau kelas itu ada si A karena dia nakal. Itu ada nggak di sekolah Bapak Ibu? Di kelas Bapak Ibu? Ada. Itu. Jadi munculnya perasaan nyaman dan aman itu mungkin diawali dari itu. Kan sekarang itu wali murid itu sangat kritis mereka. Mereka punya komunitas, apa komunitasnya? Ya WA itu saling bertanya-tanya. Dari lingkungan aman dan nyaman tadi, murid-murid akan berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi didukung lingkungan yang aman, nyaman, maka murid-murid akan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan konsep yang ada tadi, menyediakan tempat dan sebagainya, murid-murid itu akan merasa nyaman, bisa mandiri, bisa merdeka, bisa berbuat sesuatu yang menurut mereka itu benar. Akhirnya apa? Unsur utama terwujudnya budaya positif dengan disiplin positif. Sekarang ingin saya tanyakan, apa makna disiplin itu? Apa makna disiplin itu? Patuh. Apalagi disiplin itu? Ada yang tahu? Tertib, tepat, mengikuti aturan, apalagi ya
ya memaafkan sesuai tempatnya. Dari makna disiplin ini kita muncul berbagai macam jawaban. Disiplin itu ya harus mengikuti aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan berarti tidak disiplin, misalkan seperti itu. Kita juga pernah sekolah atau pernah hidup, istilahnya sekarang hidup di desa atau di masyarakat di RT RW itu masih mereka punya tata tertib, peraturan. Ya supaya kita hidup disiplin, disiplin waktu, disiplin mungkin dengan yang namanya disiplin bisa mengerjakan apa yang mereka perintahkan mungkin. Tapi dengan disiplin ini kita bisa memberikan efek terhadap apa? budaya positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan sering dihubungkan dengan hukuman. Jamak sekali ketika di masyarakat, di sekolah, itu ketika tidak disiplin pasti akan dihukum. Maka itu kita ubah paradigma seperti itu. Ya, bahkan ketika murid jenengan nakal, tidak mengganggu temannya, terus selama ini ketika pelajaran, jenengan hukum atau tidak? Diingatkan, tergantung. Tapi kebanyakan dihukum ya. Jarang sekali tidak dihukum, itu pasti dihukum. Kalau saya itu gini, anak-anak itu menciptakan semacam peraturan, tapi sebenarnya saya melarang sebenarnya. Tapi mereka membuat peraturan sendiri. Terus mereka juga menghukum sendiri, temannya dihukum. Terus apa yang jadi hukumannya? Yang tidak tertib tadi, suruh menghafalkan ayat surat pendek itu. Jadi mereka itu berusaha memberikan hukuman yang positif, tidak negatif, harus lari-lari di halaman, kecuali waktu olahraga itu. Jadi hukuman itu bisa dimaknai untuk menertibkan, ya, menertibkan perilaku yang tidak sesuai dengan yang ada. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu kita berikan keyakinan bahwasanya harus mereka disiplin diri. Supaya apa? Supaya memiliki motivasi internal. Bukan karena nanti ketika tidak disiplin terus dihukum, itu tidak. Tapi mereka berikan motivasi secara disiplin diri. Kamu harus bangun pagi, sholat subuh, bantu ibu, bantu bapak, terus mandi, baru sarapan, berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Itu sebenarnya kita tanamkan dari anak supaya mereka apa? Supaya mereka memiliki disiplin diri. Ya, kalau tidak kita tanamkan, kadang anak-anak itu kan terlalu nyaman, semua Pak Bu gitu. Cuci Pak Bu. Ya. Karena saya kemarin ngobrol sama teman-teman itu, motorik anak itu dalam 1 minggu itu 3 kali 24 jam. Motorik anak supaya mereka itu satset gitu. Jadi kalau bapak ibu punya anak tingkat SD, usahakan punya kegiatan yang motorik itu ya kegiatan fisik gitu. Dari SD mungkin bisa ikut badminton ataupun lari-lari atau naik sepeda itu. Dalam 1 minggu itu 3 kali sekali supaya apa? Motorik mereka itu bisa tertata. Artinya ketika dewasa itu akan lebih satset, tidak grow gitu.
Itu sebenarnya juga budaya yang kita tanamkan, budaya disiplin diri. Kadang kita kan tidak boleh, apa tidak boleh, hujan-hujanan tidak boleh, sebenarnya itu motorik juga sebenarnya. Ya, karena ketika usia orang dewasa sudah 40 tahun itu fisiknya sudah mulai kendor, sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin kalau fisiknya tidak dijaga dengan bagus. Termasuk tadi motorik tadi dari kelas 1 SD sampai SMP itu yang bagus-bagusnya ya seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari nomor 1 ini, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pasti muncul dimanapun tempat. Ya, kadang sifat berontak itu masih ada. Ketika Bapak Ibu itu mendapatkan perintah ataupun mendapatkan tugas, nanti saya mendapatkan apa? Mungkinkah saya akan, kalau tidak melakukannya, saya akan mendapatkan hukuman atau tidak? Itu pasti akan muncul dalam benak Bapak Ibu. Terus yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini semacam imbalan. Ketika ada tugas, nanti saya dapat amplop atau tidak? Nanti ketika hari Minggu datang, itu saya dapat amplop atau tidak? Misalkan. Ya. Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus untuk menghindari hal seperti itu, maka kita apa? Ya menghargai diri sendiri. Tujuan awal kita ini ya disiplin positif tadi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu ada tujuannya yang seperti tadi. Saya melakukannya tidak berharap dihukum. Ya, mungkin saya akan melakukan tujuan tugas ini. Ya tujuannya ya saya positif. Yang kedua, saya tidak berharap imbalan kecuali diberi. Ya, itu namanya apa? Menghargai diri sendiri. Apapun ya dari budaya positif tadi kita berbuat supaya apa? Supaya yang kita dapatkan itu tidak membuat semacam beban. Kadang kalau kita beban itu membuat pikiran kalau waktu itu tidak bisa hidup dan sebagainya. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Tujuannya apa toh? Tujuan disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu memahami tujuan kita disiplin positif itu untuk apa? Untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, disiplin positif itu menghargai diri sendiri tujuannya. Tidak untuk kamu sangat baik, kamu sangat disiplin, tidak. Menghargai diri sendiri. Bukan untuk yang lain. Biarkan orang lain mengatakan, oh ini pengen diwak orang lain, biarkan. Itu tidak akan mengaruh. Pokoknya kita itu tujuannya awalnya adalah menghargai diri kita sendiri.
tidak untuk diwa, tidak untuk dikatakan bahasanya ini mungkin cari muka ini, tidak seperti itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dengan motivasi intrinsik tadi, kita bisa mempengaruhi siswa kita, bisa berbuat yang baik tanpa ada hadiah, tanpa ada hukuman. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Ya, kadang murid itu kan seperti itu. Tak dapat hadiah senang, semakin dapat hadiah semakin semakin meningkat. Tapi sebenarnya itu sangat tidak bagus. Karena apa? Ketika mereka tidak diberi hadiah, otomatis mereka akan males. Saya tidak akan mengerjakan, paling tidak diberi hadiah. Seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Sampai di sini, ketika mereka berperilaku baik, berlandaskan nilai kebajikan, ya. Mereka ini menjadi orang yang menjunjung nilai yang mereka hargai. Jadi ketika sudah terbentuk menghargai diri sendiri dari budaya positif tadi, mereka akan menghargai orang lain, menghargai waktu, menghargai tempat. Ya. Jadi tidak perlu kita paksa lagi, tidak perlu karena kami tidak berbuat malah beraturan dan sebagainya dihukum, itu mereka akan tidak akan melakukannya karena sudah bisa menghargai diri mereka sendiri. Ini nomor 2. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimana caranya? Memberi contoh. Bu Anissa apa? Selain beri contoh apa Bu Anissa? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimana caranya? Selain memberi contoh mungkin membuat kesepakatan kelas, pembiasaan, ya, apa? Keteladanan. Ya, mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu sudah sangat mencakup semua ya. Saya kira anak-anak itu akan melihat apa yang mereka lihat. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu gurunya itu disiplin masuk kelas, disiplin memberikan contoh yang baik, mungkin mereka akan mengikuti, ya, mengikuti apa? Mengikuti arahannya, mengikuti disiplin positif tadi. Yang ketiga, kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa? Supaya aman. Selain itu, supaya tidak ditilang oleh polisi. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya kenyamanan, disiplin itu mungkin dari sini kita bisa melihat bahwasanya kenapa kok naik sepeda motor harus pakai helm? Peraturan, kenyamanan, peraturan supaya tidak ditilang. Mungkin kalau cuma dekat saja tidak pakai helm, mungkin kalau keluar mungkin ke toko di Taman Sari itu mungkin tidak pakai helm. Iya.
Mungkin karena apa? Karena dekat tadi. Mungkin kalau keluar kota, mungkin ke Ponorogo ataupun ke Trenggalek mungkin baru pakai helm. Karena apa? Karena butuh kenyamanan sama supaya tidak ditilang. Itu dua hal yang saya kira menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pahami. Maksudnya, ya kita butuh kenyamanan. Supaya apa? Supaya ketika hal yang terjadi dengan kondisi kita naik motor kan tidak tahu, entah nanti jatuh ataupun nanti ada polisi kan tidak tahu. Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya apa? Biar aman dari penyakit. Apalagi menjaga diri sendiri. Iya. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita juga seperti itu, kemana-mana pakai masker, tidak boleh dekat. Acara pun dipakai itu, ketika masuk ke tempat harus dicek up dulu. Kalau keluar kota harus pakai surat, gitu. Harus vaksin dan sebagainya. Mengapa dijaga tempat aku pada saat mengikuti pelajaran? Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan materi. Iya, supaya tidak ketinggalan materi. Selain ketinggalan materi, supaya bisa tertib atau bisa bersama temannya tidak ketinggalan. Untuk mendukung motivasi intristik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti sesuaikan peraturan tertulis. Jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya untuk memahamkan seseorang atau supaya mengikuti apa yang kita inginkan tadi, kita perlu menggerakkan, memberikan contoh. Tidak cuma peraturan-peraturan saja. Kalau peraturan saja mungkin tidak akan lama. Ya, kalau setelah ini mungkin selesai naik kelas atasnya sudah selesai. Kalau kita menggerakkan, berikan contoh yang baik, budaya positif yang baik, mungkin anak-anak itu akan mengingat terus. Ini yang terbaik dan sebagainya. Mana yang merupakan keyakinan kelas? A atau B? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum masuk kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. B. Kenapa B? Sepakat. Kami, guru dan murid saling menyayangi. Iya. Kalau yang A itu apa? Lebih ke apa? Peraturan. Iya. Lebih ke peraturan sekolah. Ya seperti ini, namanya kesepakatan kelasnya seperti itu. Ya. Kami bukan karena datang tepat waktu, mengucapkan salam, sampai tertib ini adalah peraturan sekolah. Kalau ini adalah kesepakatan kelas, karena ada ucapan kami. Menurut Gauss dalam kurung 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara estetik. Peraturannya selalu memberikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya gimana? Apa? Keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kami akan menjaga buku agar tetap rapi. Kami akan memberikan buku ke tempat dan menata kami. Dilarang buku orang lain. Kami akan apa? Menghargai atau menjaga orang lain. Hadir di sekolah 16 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kami akan hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
dan sebagainya. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di tempat tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia menjaga penilaian keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya keyakinan kelas itu adalah harus dipaksakan. Jadi ya kita buat semacam kesepakatan bersama. Yang baik itu yang bagaimana? Ya. Hukuman konsekuensi dihukum oleh penghargaan. Hukuman konsekuensi dihukum oleh penghargaan. Dihukum atau diberi penghargaan. Dihukum atau diberi penghargaan. Diberi penghargaan. Ya. Kalau diberi penghargaan sama dihukum kan mungkin beda. Anak-anak itu mungkin lebih nyaman ketika diberi penghargaan. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menyuruh murid lari menyelamatkan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari menyelamatkan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelaksanaan PJOK. Konsekuensinya. Karena kalau waktunya PJOK itu kan lain, kecuali waktunya pelajaran di kelas itu mungkin sudah berbeda. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi ya kalau konsepnya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pertanyaannya, Ibu Retno, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena Doni tidak sarapan. Jika Anda menghadapi hal seperti Bu Retno, apa yang Anda lakukan? Kita panggil anaknya, si Doni. Kita panggil anak si Doni. Apalagi kita tanya. Kita perlu beri hukuman, stimulus, atau konsekuensi, atau kita malah berikan penghargaan, kita dikasih uang untuk beli makanan. Lihat dulu alasannya apa? Oh, tidak dulu alasannya apa. Oke, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup
Kita perlu kesehatan, rumah, dan makanan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang untuk diterima orang lain. 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan, cinta, dan kasih sayang untuk diterima orang lain dan koneksi sosial. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kemandirian, bebas memilih, kesenangan, merasa senang dan tertawa. Mungkin dari 5 ini kesemuanya adalah hal yang perlu kita butuhkan. Dari bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, tidak mungkin kita meninggalkan 5 ini. Yang kelima ada posisi kontrol. Pendapat Diane Gauzen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sering menjadi apa? Menjadi penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Tapi kebanyakan nomor 1 atau 2. Kalau nomor 3 atau 5 itu mungkin jarang. Ya karena anaknya sangat nakal atau mungkin susah diatur gitu. Ya. Mungkin bermacam-macam permasalahan yang ada. Karena kan tidak mungkin satu orang itu sama. Perlu dihukum dan perlu dibuat merasa bersalah kadang. Tapi kadang tidak harus terus-terusan. Ya, kalau kesalahannya cukup fatal ya mungkin dihukum. Kalau tidak fatal ya mungkin kita berikan sebagai jadi teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini ada semacam kasus. Guru berbuat untuk menghindari hukuman. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini biasanya Bu Guru, kalau Pak Guru aja. Membuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan sesuatu. Ibu sangat kecewa. Ya gitu. Teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu kok nakal? Kenapa kamu merobek-robek buku temannya? Itu mungkin ada pertanyaan sebagai manajer. Kalau langsung sebagai penghukuman langsung di dasar anaknya sopo dan sebagainya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini pasti ada. Mungkin hal yang seperti ini itu muncul ketika anaknya susah sekali diatur. Ya. Itu sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu pernah bantu. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Apa yang telah kita buat kelas di kelas ini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai manajer. Hasilnya, kalau sebagai penghukum, memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Ya, kalau penghukum itu hasilnya seperti itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, menguatkan pribadi. Ya, nanti kamu sebagai bapak ibu bisa memilih bagi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kalau dia sebagai penghukum seperti ini. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu sebagai teman.
Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau dia sebagai manajer, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau dia sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, misalkan itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, itu sebagai penguat ketika kita itu sebagai guru, sebagai penghukum, ataupun sebagai teman, ataupun sebagai manajer. Apa itu restitusi? Posisi pemantau dan manajer. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin mengganggu temannya, tidak ikut piket. Ya, kita perbaikinya sebagai apa? Pemantau atau manajer? Sebagai manajer, agar mereka itu akan ketika kita berikan penjelasan, kita kembali ke temannya, dia akan punya karakter yang lebih kuat. Tidak seperti ketika awal-awal tadi, dia tidak akan merasa kalau dia berbuat salah, kalau dia berbuat kesalahan terus berlanjut, akhirnya temannya ikut. Kalau tidak diberi hukuman atau istilahnya pendekatan sebagai manajer, mungkin siswa tersebut tidak akan berubah karakternya. Jadi perlu juga pendekatan sebagai manajer. Kalau dihukum terus, akhirnya ya tadi permasalahan muncul cukup banyak. Maka perlu pendekatan sebagai manajer kita agar ketika siswa itu sudah kita beri arahan, kita kembali ke temannya, dia punya disiplin yang kuat. Yang keenam, segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari sini, dari segitiga restitusi ini, kita bisa membuat murid kita ketika mereka mengalami atau berbuat kesalahan, kita pendekatan secara manajer. Kita panggil murid tersebut, kita tanya, kalau dia berbuatnya akan fatal, maka konsekuensinya apa? Kamu mau jadi apa? Berbuat seperti itu, ya. Akhirnya ketika murid itu kembali ke teman-temannya, mereka apa? Mereka akan lebih paham, lebih kuat lagi tentang kesalahannya yang telah dilakukan akan berubah lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain ada beberapa di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya restitusi itu tujuannya untuk membuat siswa itu lebih sadar, lebih memahami dirinya sendiri. Ya. Terus apa? Kesimpulan apa yang kita dapatkan?
Ya, pendekatan yang lebih pendekatan positif akan membuahkan hasil yang lebih luar biasa. Kalau kita pendekatannya yang biasa saja, yang sebagai penghukum tadi, tidak akan menghasilkan suatu hal yang baik. Ya, jadi perlu kita tarik benang dari awal bahwasanya budaya positif tadi akan melahirkan apa? Akan melahirkan disiplin positif yang lebih dan akhirnya akan apa? Menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin ini Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita akan tetap berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.